berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali dalam program Raise and God. Kita akan mempersembahkan waktu berkualitas kita dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, doa, dan renungan firman Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kegelisahan, menjadi beban dalam hidup saudara, percayalah kalau kita menghampiri Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita kelegaan, ketenangan hati, sehingga kita tidak perlu membawanya terus-menerus jadi beban yang berat, mengganggu waktu tidur kita, waktu istirahat kita. Tuhan Yesus sudah memastikan hal itu sebab Dia telah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu luar biasa bagi kami, sehingga kami semua selalu ada dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan menginginkan kami senantiasa menikmati hadirat Tuhan, membawa semua beban berat kami, menyerahkan semua pergumulan kami. Tuhan akan memberi kami kelegaan, memberi kami ketenangan, memberi kami kekuatan hati, sehingga kami tidak kalah oleh pergumulan-pergumulan hidup ini. Kami tidak berhenti di tengah jalan dalam mengikut Engkau. Bapa, kiranya Engkau menjamah setiap kami saat ini, dan Engkau melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kami, sehingga kami semakin hari, semakin setia, semakin bersemangat, semakin berkomitmen di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami kembali datang menghampiri tata kudus-Mu. Seharian kami bekerja Tuhan, melakukan aktivitas kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena perkenanan Tuhan. Sebab ini kami percaya Tuhan, hati kami hanya tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku jadikan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, iman kita didasarkan pada keyakinan siapa Yesus Kristus itu. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen perlu mengenal Tuhannya dengan benar, mengenal siapa Yesus Kristus. Sebelum kita sharing tentang siapakah Yesus Kristus, mari kita mendengar dulu ada satu pertanyaan yang relevan dengan apa yang akan kita bahas saat ini. Saya berasal dari keluarga Kristen. Orang tua saya mengharuskan kami, anak-anaknya, rajin ke sekolah minggu. Setelah itu kami juga ikut aktif di kegiatan pemuda remaja. Tetapi setelah dewasa, dua kakak saya meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai sekarang saya masih bingung mengapa ada orang yang sejak kecil aktif ke gereja, tetapi setelah dewasa meninggalkan Tuhan yang sudah diyakininya sejak kecil. Ada banyak alasan orang menjadi orang Kristen. Ada karena faktor keturunan, karena ayah ibunya Kristen, makanya dia juga beragama Kristen. Ada juga karena faktor lingkungan, karena dia tinggal di daerah di mana banyak orang Kristen, dia akhirnya ikut ke gereja, menjadi orang Kristen. Ada juga karena alasan lain, misalnya karena pacar, karena ingin menikah dengan seseorang, karena dia sudah terlanjur jatuh hati, jatuh cinta dengan seseorang, sementara orang itu beragama Kristen. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa, saya pindah saja, saya kemudian jadi orang Kristen. Ada juga karena masalah ekonomi, masalah status. Ada banyak alasan orang beragama Kristen. Tetapi kemurnian iman Kristen itu akan diuji ketika mengalami hambatan, ketika mengalami tekanan, ketika ada tantangan, bahkan ada orang-orang yang membenci dia, ada orang-orang yang menolak dia. Penderitaan yang tergambar dari berbagai permasalahan tadi akan menguji kemurnian iman Kristen tersebut. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang orang yang beragama Kristen, tidak otomatis imannya itu iman Kristen. Tetapi kalau orang beriman Kristen, pasti dia beragama Kristen. Karena apalagi di Indonesia kan harus jelas agamanya apa. Ditulis di kartu keluarga, ditulis di KTP, harus dinyatakan. Makanya kalau orang imannya Kristen, dia pasti di situ akan tertulis beragama Kristen. Tetapi orang yang secara KTP tertulis beragama Kristen, belum tentu imannya Kristen. Orang yang mengikut Yesus di masa dulu itu juga begitu. Ada begitu banyak orang mengikuti Yesus, tapi ternyata tidak semuanya sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Itu terjadi sejak dulu. Nah, kalau begitu Pak, apa alasan yang benar menjadi beragama Kristen sekaligus beriman Kristen? Jadi orang yang beragama Kristen tetapi memang punya iman Kristen, gitu ya. Jadi antara agama Kristen dan iman Kristen itu memang harusnya sama. Karena kalau orang beriman Kristen kan pasti dia melakukan kegiatan agama, ritual-ritual atau upacara agama Kristen pasti. Kalau ibadah ya di gereja hari Minggu itu kan itu beragama ketika kita lakukan begitu kan. Mari kita membuka Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Kita akan perhatikan seperti itu. Pertanyaan Yesus ini sangat mengejutkan para murid. Kalau kita baca ayat 13 dulu. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Coba kita perhatikan ayat-ayat itu. Ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku?"
Ia bertanya kepada muridnya, kata orang siapakah anak manusia? Ada banyak orang pendapatnya beda-beda ini. Engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah salah satu dari para nabi. Ada banyak pandangan di masyarakat tentang siapa Yesus. Padahal orang-orang itu melihat secara langsung bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana orang lumpuh bisa berdiri, bagaimana orang buta dicelikkan bisa melihat, bahkan bagaimana orang mati bisa bangkit ketika Yesus menjamahnya. Mereka bahkan mungkin menjadi salah satu orang yang menikmati makanan hasil mujizat Yesus. Tapi siapa Yesus itu? Pandangannya beragam sekali. Bagi Yesus ternyata yang terpenting Tuhan ingin tahu nih, menurut para murid apa ini. Makanya oke, itu menurut kata orang. Sekarang menurut kalian sendiri. Menurut murid-murid Yesus, siapakah aku ini? Siapakah Yesus? Jawaban Simon Petrus itu harusnya menjadi jawaban kita, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mari kita perhatikan bagian demi bagian ayat ini. Engkau adalah, ketika kita membaca sebuah kalimat, engkau adalah, ini berarti bicara kata adalah itu bersifat waktu yang kekinian. Kalau kita mempercayai Yesus, seharusnya kita tidak sekedar mempercayai Yesus sebagai pribadi masa lalu atau hanya pribadi masa depan, tetapi Yesus yang hadir di masa kini, yang aku percayai dari dulu, saat ini, dan yang akan datang. Selalu pribadi Yesus itu adalah pribadi yang nyata dalam kehidupan kekinianku, yang aku percayai. Selalu aku percaya saat ini seperti ini, aku percaya Yesus seperti ini. Pribadi Yesus harus menjadi pribadi yang maha hadir dalam setiap ruang waktu dan perjalanan hidup kita. Iman Kristen mempercayai siapa Yesus itu bukan sebagai masa lalu. Bukan juga hanya untuk masa depan. Tetapi sepanjang perjalanan hidup kita, kita selalu percaya Yesus adalah pribadi yang nyata dalam hidupku di masa ini. Yesus adalah pribadi yang aku percayai saat ini. Yesus adalah pribadi yang ada bersama-sama dengan aku, yang nyata. Yang berikutnya, engkau adalah Mesias. Apa Mesias? Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus adalah Sang Pembebas. Iman Kristen mempercayai sepenuhnya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman Kristen itu percaya Yesus adalah Juru Selamat. Kalau kita beragama Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias, maka kita hanya sekedar Kristen secara administrasi. Tetapi kalau kita secara administrasi beragama Kristen, harusnya kita beriman Kristen, maka kita percaya Yesus Juru Selamatku. Bukan sekedar Juru Selamat banyak orang, tetapi Juru Selamatku secara pribadi. Benar-benar nyata dalam pribadi kita, secara pribadi ini ada. Ini untukku. Ini bicara iman. Kalau bicara iman, memang ada orang yang seperti banyak orang waktu itu. Yesus adalah salah satu dari para nabi. Ada yang berkata Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Yesus adalah masa lalu, Elia di masa lalu. Memang ada banyak pandangan. Oke, kita tidak perlu memperdebatkan apa yang diyakini orang tentang siapa Yesus. Tetapi kita perlu pastikan bagi kita, apakah Yesus itu juru selamatmu? Apakah Yesus itu pembebas hidupmu? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu penyelamatku, yang menebus dosaku, yang menyelamatkan aku dari murka Allah, yang memberiku kehidupan kekal?
Itu adalah iman kita. Kita tidak perlu berdebat apa yang diyakini orang tentang Yesus, tetapi kita perlu memastikan bahwa kita mempercayai Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Engkau adalah Mesias, Anak Allah. Anak Allah itu berbicara tentang hakikat sesungguhnya pribadi Yesus Kristus, bukan sekedar manusia biasa. Dia adalah Anak Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Pribadi Allah yang menjadi manusia, itulah yang disebut sebagai Anak Allah. Pribadi yang penuh kuasa, pribadi yang kekal, pribadi yang akan mengubah kehidupan kita, karena Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi manusia. Saudara-saudara, apakah saudara percaya Yesus hanya sekedar nabi? Apakah saudara percaya Yesus hanya sekedar juru selamat? Iman Kristen sejati mempercayai Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah Anak Allah. Yesus adalah Tuhan kita. Orang lain mungkin tidak mempercayainya. Tidak ada masalah. Karena dari masa dulu pun juga seperti itu. Kita tidak perlu menghina atau tidak perlu marah kalau orang tidak mempercayainya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh beriman sebagai orang Kristen, seharusnya kita percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamatku, Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Itulah keyakinan iman Kristen. Simon Petrus tidak hanya berhenti di situ. Anak Allah yang hidup. Yesus yang kita kenal itu bukan sejarah masa lalu. Yesus yang kita kenal itu bukan sekedar menebus, mati di atas kayu salib, dikuburkan, selesai. Tetapi Yesus yang kita imani adalah Yesus yang mati di atas kayu salib karena membayar semua dosa yang dilakukan manusia untuk memberi kehidupan kepada kita. Tetapi kemudian 3 hari Dia bangkit dari kematian. Itu adalah Yesus yang kita imani. Yesus yang bangkit itu kemudian naik ke surga, bukan berarti itu Yesus yang tidak nyata dalam hidup kita. Tidak. Secara roh Dia terus hidup menyertai umatnya, menyertai orang-orang yang percaya kepadanya, karena Dia sudah berjanji, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Yesus hidup. Karena Yesus hidup, itu menjadi pengharapan bagi kita, menjadi kekuatan hidup kita, menjadi sukacita kita. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita tidak menyembah Tuhan yang hanya masa lalu hidupnya. Kita tidak menyembah Tuhan yang abstrak, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, hadir dalam realita sejarah kita, hadir dalam perjalanan hidup kita, yang bisa menyapa kita dan bisa kita sapa, yang bisa kita rasakan kehadirannya lewat Roh Kudus yang bekerja di hati kita, lewat persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman kita, yang bisa menjamah kita, memulihkan hati kita, yang memberi kita kekuatan semangat hidup untuk menjalani semua permasalahan hidup kita, segala tantangan dalam hidup ini. Yesus itu hidup. Puji Tuhan, karena kita mempercayai pribadi yang hidup. Walaupun kita tidak melihat secara fisik, tetapi Yesus itu benar-benar ada, menyertai kita semuanya. Iman yang benar berarti tidak boleh sifatnya subjektif. Seperti para ahli Taurat atau seperti orang-orang di masa itu hanya berkata, menurut banyak orang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Elia, Yesus hanya salah satu para nabi. Itu kata orang, itu namanya subjektif. Kita mempercayai Yesus Kristus seperti apa yang dinyatakan Alkitab. Kita percaya Yesus Kristus seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Kita percaya pribadi Yesus dalam
kebenaran ilahi, bukan subjektivitas manusia. Kita juga percaya Yesus Kristus tidak hanya sekedar perkataan dan pengetahuan. Karena kita yakin Yesus itu pribadi yang masih hidup dan hidup dalam realita hidup kita saat ini. Maka iman Kristen sejati akan menghasilkan orang-orang yang hidupnya memancarkan kasih, kebenaran, kemuliaan Tuhan. Bukan orang-orang beragama yang munafik, yang hanya baik kalau dia ada di dalam gereja, ketika dia ada di lingkungan tempat ibadah. Tetapi orang yang sungguh-sungguh hidupnya diubah oleh Kristus Yesus Tuhannya, dan dalam hidup hari-harinya memancarkan kasih, kebenaran, dan kuasa Tuhan. Bahkan orang-orang yang sungguh beriman dengan benar kepada Yesus Kristus tidak akan menyerah dengan masalah, tidak akan menyerah dengan penderitaan. Dan tentunya karena iman yang seperti ini, seharusnya orang yang beriman kepada Yesus Kristus tidak akan kelain hati, tidak akan meninggalkan imannya, karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhannya, karena dia punya hubungan pribadi dengan Tuhannya, karena hari demi hari dia semakin mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita ada di antara kita yang ragu tentang iman kita terhadap Yesus Kristus karena berbagai tekanan, karena berbagai pendapat orang-orang yang begitu membuat kita menjadi bingung. Tuhan hanya tanya, menurutmu siapa aku? Menurutmu siapa Yesus Kristus? Iman sejati ada sebuah hubungan, ada sebuah komitmen, ada sebuah kebenaran yang sungguh-sungguh diyakini. Saudara-saudara perlu teliti, apakah engkau sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Ketika engkau sungguh-sungguh beriman seperti ini, maka karya keselamatan Yesus Kristus akan saudara alami, dan saudara akan mengalami perubahan hidup yang besar. Engkau tidak pernah sendirian lagi karena Dia menyertaimu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang memberi kepastian dalam hidup kami bahwa kami adalah orang-orang yang diampuni. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dari murka Allah. Kami adalah orang-orang yang beroleh hidup kekal. Kami adalah orang-orang yang memiliki dasar kehidupan yang kokoh, bahwa hidup kami ada dalam rencana dan jalan Tuhan yang mulia, dan ujungnya adalah kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan kami. Kami bersyukur, kami adalah orang yang berdosa, kami orang yang seharusnya pantas dimurkai oleh Allah. Kami adalah orang yang sepantasnya dibuang oleh Allah. Tetapi karena kasih karunia-Mu, Engkau menjangkau kami melalui Yesus Kristus. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus memberi kami kesanggupan untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Anugerah terbesar yang kami nikmati adalah karena kami bisa beriman kepada Yesus Kristus. Situasi, keadaan, tantangan, apapun yang kami alami, kiranya Roh Kudus terus menguatkan iman kami. Roh Kudus semakin menjadikan kami justru semakin mengenal bagaimana Tuhan hidup dalam hidup kami. Jangan biarkan kami menjadi lemah dan meninggalkan Tuhan. Tuhan melindungi kami, Tuhan yang memberi kami anugerah tetap percaya dengan apa yang kami imani saat ini. Tuhan memberkati untuk saudara-saudara yang saat ini sedang galau, sedang bingung. Apakah Yesus sungguh-sungguh Juru Selamat mereka?
Apakah Yesus sungguh-sungguh bisa memberi jaminan keselamatan dalam hidup mereka? Kalau ada di antara saudara-saudara alami situasi seperti ini, buka hatimu, undang Yesus Kristus. Sungguh-sungguh percayai bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat, dan alami bagaimana kehidupan Kristus itu mengubah kehidupanmu. Datang kepada Dia, Dia tidak pernah menolakmu. Bapa, Engkau menjangkau anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, orang-orang yang Kau kasihi, biarlah mereka sungguh-sungguh mengalami realita kehidupan Kristus. Melalui kehidupan mereka, mereka mengalami bagaimana Roh Kudus melakukan penyelamatan atas hidup mereka yang selama ini dikuasai oleh dosa, dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh sesuatu yang membuat mereka menjadi menderita, tidak hanya secara jasmani, tetapi menderita secara batinia. Mereka kehilangan arah, mereka mengalami kehampaan. Engkau nyatakan kehadiran-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, pertemukan saudara-saudara kami yang sedang mencari kebenaran tentang siapa Yesus, supaya mereka boleh bertemu dengan orang-orang yang tepat yang akan Tuhan pakai untuk membuat mereka mengerti siapa sesungguhnya Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup itu. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang punya kerinduan untuk memberitakan Injil, yang bersemangat untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap pemberitaan dan pelayanan mereka. Melalui apa yang mereka perbuat, biarlah jiwa-jiwa baru akhirnya boleh dihasilkan karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, semestinya kita tidak menyerah dengan semua masalah. Seharusnya kita tidak perlu berpikir untuk kelain hati, tetap teguh, tetap setia kepada Dia. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup dan membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, dan kami senantiasa berharap, kami senantiasa beriman bahwa doa-doa kita akan didengar Tuhan, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Kau pujaanku